Selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan distribusi binomial. Pertama saya akan menjelaskan tentang variabel acak. Oke, secara cepat saya akan menjelaskan definisinya. Variabel acak adalah sebuah fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam sebuah ruangan sampel. Satu variabel acak yang mewakili dalam bentuk angka dan juga ditentukan oleh hasil dari sebuah eksperimen acak yang tidak pasti. Lalu variabel acak ada dibagi dua, yaitu yang pertama variabel acak diskrit. Pengertiannya data dengan hasil pencacahan yang hasilnya berupa bilangan bulat. Sebuah variabel acak diskrit hanya dapat berisi nilai yang terpisah dengan jelas. Contohnya ada berikut ini: banyaknya ikan salmon dalam sungai, banyaknya produk yang rusak dalam produksi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak bisa 1,5, 2,5 barang yang rusak, itu tidak mungkin. Itu variabel diskrit. Variabel acak kontinu, data yang dengan bentuk dan hasil pengukuran yang hasilnya berupa bukan bilangan bulat. Dan ini kebalikannya dari yang diskrit, berisi satu dari sekian banyak hal yang jumlahnya tak hingga dalam batas tertentu. Contohnya jarak dari rumah ke pasar 25,36 km, 45,23 km dan seterusnya yang berkoma-koma itu pasti kontinu dan juga ada satuannya yaitu kilometer. Air yang digunakan untuk memasak 250 ml, 225,6 ml. Tambahan lagi biasa digunakan untuk pengukuran seperti jarak, waktu, berat, dan juga volume. Oke, segini ada sedikit contoh soal. Ini adalah foto roller coaster dan ada beberapa orang di sini. Cluenya banyaknya orang yang menaiki roller coaster. Ini variabel acak atau diskrit? Oke, benar sekali. Ini diskrit ya. Ya, karena orang tidak bisa setengah-setengah, karena orang hanya bisa bentuk bulat. Lalu contoh kedua, ini ada gambar kolam renang, banyaknya liter air dalam kolam renang. Ini sudah kelihatan sekali, banyaknya liter udah ada acak kontinu. Lalu untuk contoh ketiga ada gambar gajah, berat dari sebuah gajah. Udah dikasih juga berat. Kalau udah berat itu udah pasti dalam ada satuannya yaitu kilogram, ton. Jadi sudah bisa tahu bahwa ini adalah variabel acak kontinu. Banyaknya barang dalam sebuah supermarket, ini adalah diskrit, pasti 500 barang, 530 barang, 237 barang, ya seperti itu. Lalu yang kelima adalah gambar tol, banyaknya mobil yang masuk ke dalam tol. Ini juga mungkin juga ada banyak yang tebak, mobil, karena mobil tidak bisa dibagi-bagi, mobil nggak bisa setengah doang. Contoh ini adalah variabel acak diskrit. Untuk yang soal terakhir, mungkin banyak yang nonton sini suka bermain game juga. Waktu yang dihabiskan itu biasa berapa? 5 jam, 6 jam, udah ada jamnya juga, udah ada satuannya yaitu jam. Oleh karena itu, ini juga bisa diklasifikasikan sebagai variabel acak kontinu. Jadi distribusi peluang diskrit. Nilai variabel acak diskrit selalu dikaitkan dengan peluang yang disebut dengan peluang diskrit. Nilai peluang diskrit dari suatu titik sampel sama dengan nilai frekuensi titik sampel tersebut dibagi dengan total frekuensi. Tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan suatu nilai suatu variabel diskrit berikut. Nilai peluangnya disebut dengan distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah jumlah totalnya peluang sama dengan 1. Peluang dari suatu hasil adalah antara 0 hingga 1 dan hasilnya tidak terikat satu sama dengan yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan distribusi binomial. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari distribusi binomial ini sendiri adalah dalam teori probabilitas dan juga statistika. Distribusi binomial ada distribusi probabilitas diskrit, di mana jumlah keberhasilannya dilambangkan dengan huruf N, dan juga kemungkinan yang dihasilkan hanya berupa dua, seperti ya atau tidak, berhasil atau gagal, dan lainnya. Nah, percobaan ini juga memiliki sifat yang independen, di mana artinya setiap percobaan tidak mengaruhi percobaan lainnya seperti percobaan setelahnya ataupun sebelumnya. Nah, dalam distribusi binomial ini juga memiliki hasil percobaan di mana probabilitasnya dari setiap percobaan itu sama dan dilambangkan dengan huruf P. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, sekarang kita akan masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama, distribusi binomial ada dua kemungkinan, seperti ya atau tidak, berhasil atau gagal, dan lain-lain. Lalu percobaan mungkin dilakukan berulang kali, peluang berhasil dan gagal itu tetap bersifat independen, yang berarti percobaan pertama tidak akan mempengaruhi percobaan-percobaan selanjutnya, dan hasilnya merupakan pencacahan. Sekarang kita masuk ke distribusi binomial, di mana rumusnya ini bisa dilihat sebagai berikut. Dan P adalah peluang, B adalah binomial, X adalah variabel acak, N banyaknya percobaan, P kecil peluang berhasil, dan Q adalah peluang gagal. Lalu ada juga rumus kombinasi yang harus digunakan untuk dapat menggunakan distribusi binomial ini, yaitu sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai distribusi binomial, marilah kita bahas mengenai min dan simpangan baku untuk distribusi binomial.
Nah, jadi apa sih nilai min itu dalam distribusi binomial? Nah, nilai min adalah nilai yang memiliki probabilitas atau kemungkinan paling besar untuk muncul. Untuk nilai min bisa dicari dengan rumus berikut, yaitu mu sama dengan n kali p, di mana mu adalah min, n adalah banyaknya percobaan, dan p adalah peluang berhasil. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah kemelencengan data terhadap rata-rata. Nah, sebelum itu saya bahas dulu singkat mengenai rumus ragam dan juga varian. Nah, ingat bahwa nilai ragam dan varian merupakan kuadrat dari simpangan baku. Jadi untuk mencari simpangan baku bisa dilakukan dengan cara mengakarkan dari nilai ragam, atau dengan kata lain rumusnya adalah akar dari n kali p kali q, di mana n adalah banyak percobaan, p adalah peluang berhasil, dan q adalah peluang gagal. Setelah mendengarkan penjelasan yang cukup detail tadi, sekarang marilah kita untuk memperkuat konsep mengadakan game singkat yang akan dihadiri oleh teman-teman saya, Jeffrey, Raymond, Albert, dan juga Darren. Nah, para penonton juga bisa ikut serta dalam game ini dengan cara ketika saya memberikan mereka waktu untuk menjawab, kalian bisa mengerjakan juga dan juga nanti cek bersama dengan kami. Nah, langsung saja tanpa menunggu lama lagi kita undang mereka, Jeffrey, Darren, dan juga Albert, dan juga Raymond. Silakan on cam. Sebelum memulai, saya menjelaskan dulu peraturannya seperti apa. Jadi, untuk menjawab langsung saja open mic, siapa yang cepat dia dapat, dan juga jika kalian bisa mendapatkan menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan 1 poin. Jadi di game ini akan dibagi dengan 4 babak yang mengenai masing-masing subbab masing-masing. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mulai dari ronde pertama, yaitu mengenai variabel acak. Ini merupakan soal pertama, jarak dari Jakarta ke Bandung. Apakah ini merupakan variabel acak discrete atau acak kontinu? Silakan siapa yang menjawab. Darren Pak. Oh, cepat sekali ya Darren. Baiklah Darren, jawabannya apa? Kelompok kami menentukan bahwa jawaban dari jarak Jakarta ke Bandung itu variabel acak kontinu, Pak. Baiklah. Boleh dijelaskan mengapa Anda menjawab seperti itu? Ya, jadi tadi kami juga sudah membahas kira-kira kenapa kami mengambil jawaban ini adalah yang pertama karena jarak dari Jakarta ke Bandung itu kan ada satuannya, seperti misalnya contohnya dari Jakarta ke Bandung misalnya 120 km, jadi ada satuannya. Nah, satuan ini menandakan bahwa dia itu variabel acak kontinu. Nah, alasan yang kedua juga jarak dari Jakarta ke Bandung itu kan hasilnya nggak mungkin bulat hanya 120 kilo aja, ada misalnya 120,47 km. Nah, itu kan nggak bulat atau masih ada desimalnya, sehingga itu merujuk ke variabel acak kontinu gitu, Pak. Baiklah, mari kita cek jawabannya. Ya, benar sekali jawabannya. Darren. Cek kalian mendapatkan 1 poin pertama dalam permainan ini. Jadi saya tekankan ulang ya. Jawabannya adalah variabel acak kontinu karena pastinya jarak itu dari Jakarta ke Bandung tidaklah bulat, bisa saja kayak misalnya 100, berapa sekian kilometer yang sudah disebutkan oleh Darren tadi. Sedangkan jika variabel acak ini merupakan hasil pencacahan yang merupakan angka bulat, jadi tidak ada komanya. Nah, pasti jarak tidak mungkin selalu bulat. Marilah kita lanjut ke soal yang kedua. Beratnya tabung oksigen, apakah ini merupakan variabel acak discrete atau variabel acak kontinu? Silakan. Saya angkat tangan. Sekali ya. Saya duluan. Darren lagi nih. Hah? Nggak. Oh iya, saya. Darren lagi. Kalau lihat dari tabung ini sih, ini ada tulisannya kan berat ya. Kalau beratnya ya pasti kontinu, ya kan Pak? Ya. Alasannya? Alasannya karena ini pengukuran kan. Kalau berat berarti ya tadi kan baru dijelasin tadi sama yang tadi. Kalau itu kontinu kok pengukuran, kok ini kan mungkin tabung kayak berapa kilo gitu. Berarti harusnya sih kontinu sih Pak. Marilah kita cek. Ya, benar sekali jawabannya adalah variabel acak kontinu. Jadi saya tekankan ulang, berat ini kita berbicara dengan massa, dan massa memiliki satuan. Jadi pastinya ini merupakan variabel acak kontinu. Untuk yang ketiga, kalian pasti tahu ini merupakan game apa yang cukup terkenal. Jadi apakah ini yang menonton stream tersebut merupakan variabel acak discrete atau variabel acak kontinu? Siapa yang mau jawab? Bolehkah saya menjawab? Hei. Albert ya, akhirnya kelompok Ayo Albert, bisa. Ya Albert. Oke. Ini Ya. jawabannya apa? Ini adalah variabel acak discrete. Ya, baiklah. Alasannya mengapa? Karena orang tidak bisa menjadi variabel acak kontinu karena orang terhitung menjadi satu dan tak bisa dibelah atau dipotong menjadi 2 atau pecahan lainnya. Ya, jawabannya benar sekali bahwa ini merupakan variabel acak discrete. Akhirnya kelompok Raymond mendapatkan 1 poin dari permainan ini. Nah, sekian saja dari ronde pertama. Marilah kita masuk ke ronde yang lebih menantang, yaitu mengenai peluang discrete. Jadi, silahkan dibaca dulu soalnya.
Lalu silakan menjawab. Untuk soal ini saya akan memberikan langsung hintnya, yaitu mengenai ruang sampel. Saya Pak Raymond. Ya baiklah, Raymond, apakah jawabannya dari soal ini? Oke, nah jadi karena di sini kan kita mengetahui bahwa anggota ruang sampelnya itu ada 8, dan untuk yang ada angkanya 1 itu ada 3 kemungkinan dari 8, yang ada angkanya 2 itu 3 dari 8 kemungkinan, dan yang ada angka semuanya itu 1 dari 8 kemungkinan. Ya, benar sekali jawabannya dari Raymond, dan juga jika kita menjumlahkan ini semua pasti sama dengan 1, jadi ini merupakan peluang diskrit yang valid. Kelompok Raymond sekali lagi mendapatkan 1 poin. Nah, masih berhubungan dengan soal yang kedua, yaitu apakah ini merupakan peluang diskrit yang valid? Silakan Anda yang mau menjawab. Bisa langsung dijawab saja dan juga menjelaskan alasannya mengapa untuk mendapatkan poin tersebut. Oke, ini Dan, Pak. jawabannya, bolehkah saya menjawab dulu? Ya. Ini jawabannya adalah peluang diskrit yang valid. Ya, seperti yang saya sudah tunjukkan tadi, bahwa ini merupakan valid. Ini saya perhitungkan udah valid dan tepat sekali. Mungkin ada yang saya ingin tahu aja. Ya, baiklah, jika kita masukkan X-nya akan mendapatkan seperti ini soal rumus tadi, dan jika kita menjumlahkan semua, hasilnya akan 34/34 atau sama dengan 1. Selesai untuk ronde kedua, marilah kita masuk ke ronde yang ketiga, yaitu mengenai distribusi binomial. Ini merupakan soal yang pertama. Pada pelemparan 6 kali mata dadu setimbang, tentukanlah peluang 4 kali mata dadu satu yang terbaca. Silakan, saya berikan waktu sebentar untuk menjawab. Sebentar Pak, sebentar. Ini cukup mudah ya, tinggal menggunakan rumus yang ada yang sudah dijelaskan pada teori tadi. Ayo, Sudah Pak, Darren. Benar Pak. Buruan tuh. Aduh. Yuk, Darren, silakan. Jawabannya apa? Jadi untuk soal ini jawaban dari kelompok kami adalah 0,008 Pak. Baiklah, mari bisa dijelaskan mengapa Iya, jawabannya. jadi tadi dari kelompok kami ini pertama-tama kami itu mensortir dulu informasi apa saja yang kami dapatkan dari soal tersebut. Nah, jadi dari soal tersebut itu kita mendapatkan bahwa dikasih tahu jumlah pelemparan dadunya itu 6 kali. Jadi N-nya itu sama dengan 6. Nah, kemudian peluang mata dadu satu yang terbaca atau peluang suksesnya adalah 1/6. Kenapa 1/6? Karena 6 itu ada permukaan dadu kan bisa muncul ada 6 peluang ya. Ada bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Sehingga peluang munculnya angka 1 adalah 1/6. Kemudian peluang bukan mata dadu satu yang terbaca atau peluang gagalnya adalah 1 dikurangi peluang suksesnya yaitu 1/6, jadi 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Nah, yang terakhir itu ini kita juga menuliskan dulu apa yang ditanya. Peluang yang ditanya adalah peluang terdapat 4 kali mata dadu, 1 yang terbaca. Sehingga peluangnya yang dicari adalah ketika X-nya sama dengan 4. Ya, jadi dari soal ini kita bisa masukkan ke rumus peluang di mana peluang yang dicari adalah di mana X sama dengan 4, sehingga kita bisa masukkan ke rumus binomial. Yang ditanya itu kan N sama dengan 4 dari 6 kali pelemparan, di mana peluang suksesnya adalah 1/6. Nah, habis itu kita bisa masukkan ke rumus, sehingga kita nantinya akan mendapatkan kombinasi dari 6 dan 4 dikalikan dengan peluang suksesnya yaitu 1/6, pangkat 4 atau pangkat X-nya dikalikan dengan 5/6 atau peluang gagal pangkat N dikurangin X yaitu 6 dikurangin 4. Nah, ntar kita dapat 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 kurang 4 faktorial dikali dengan 1/6 pangkat 4 dikali 5/6 pangkat 2. Nah, nanti kalau dikerjakan hasilnya adalah 0,008 Pak. Wah, bagus sekali penjelasannya dan juga sangat detail. Ditambah itu jawaban kelompok kalian benar bahwa tinggal masukkan rumus akan mendapatkan jawabannya 0,008. 1 poin untuk kelompok kalian. Wih, cepet banget ya, Ren. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Adakah yang mau ingin mencoba? Saya berikan waktu dulu. Soalnya mirip ya. Ya, mirip. Sebentar Pak, sebentar. Jep, kita pasti bisa. Sebentar, nih. Kan soal ini agak sedikit lebih ada variasinya. Silakan. Aduh. Wah, ini pakai 2 dadu nih, susah. Saya Pak Raymond, saya mau coba. Aduh. Pintar juga ya, sudah mengetahui untuk singkatnya. Silakan dijelaskan bagaimana Anda mendapatkannya. Oke, jadi untuk jawabannya dulu saya dapat itu 0,0858. Baiklah, terangkan gimana Anda menyelesaikan dengan singkat. Oke, jadi caranya menggunakan rumus binomial juga, distribusi binomial juga seperti nomor yang tadi. Namun bedanya di sini itu total peluangnya adalah 36. Itu dari 6 dikali 6 karena dadunya ada 2. Nah, sehingga dari soal itu kita mengetahui bahwa N-nya sama dengan 4.
lalu variabel acak atau X-nya sama dengan 2, peluang berhasilnya itu 5 dari 36, dan peluang gagalnya itu 31 dari 36. Nah, kemudian yang ditanya adalah jika variabel acaknya 2, sehingga kita tinggal memasukkan ke rumus dari distribusi binomial, dan ya setelah memasukkan angka-angka tersebut saya mendapatkan hasilnya 0,0858 atau 8,58%. Wah, benar sekali jawaban Anda, 1 poin untuk kelompok kalian. Jadi ini mirip-mirip, cuma hanya ada variasi sedikit di peluangnya. Namun rumus yang digunakan tetap sama. Marilah kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari distribusi binomial ini, yaitu merupakan pemilihan, seperti pemilihan umum. Jadi saya berikan waktu sebentar untuk menjawab. Langsung saja berbicara ya, jika kalian sudah... Ini caranya, ini pakai rumus yang sama ya? Jawab. Oh iya, sebentar. Ayo, waktunya Bentar. habis, silakan. Oh yaudah, saya Pak. Aduh, sayang sekali. Terlalu lama ya, kelompoknya Raymond diambil dari Jab dulu, dan juga bisa dikasih tahu jawabannya berapa? Iya, jawaban saya ketemu 0,2 sih Pak. Pakai rumus yang sama ya Pak tadi. Ya, pakai rumus yang sama. Oh iya benar kan Pak? Nah, Ya. jadi tinggal Ya. rumus yang sama akan mendapatkan 0,2. Jelas sekali jawabannya. Nah, sekian saja untuk ronde yang ketiga. Kita akan memasuki ronde yang terakhir, yaitu mengenai min dan simpangan baku. Seperti ini soalnya cukup mudah ya, yang ini tinggal masukkan ke rumusnya saja. Namun kita lihat apakah para kontestan bisa menjawab dengan tepat. Ini merupakan soal yang pertama, silakan dibaca dan dicerna dulu, dan juga langsung saja jawab jika Anda mengetahui jawabannya. Saya Pak. Masuk ke dulu. Baiklah, bisa dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, jadi dari soal ini kita kan bisa mengetahui bahwa N-nya itu adalah 80, lalu ada peluang berhasilnya, tapi dalam soal ini itu yang peluang berhasilnya itu adalah yang cacat, yaitu sebanyak 5% atau 0,05. Sedangkan peluang gagalnya artinya sisanya, yaitu yang tidak cacat, sebesar 95% atau 0,95. Nah, yang ditanya adalah rata-rata atau min, disebut juga nilai harapan, dan juga ditanya juga simpangan bakunya. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus mengingat rumus dari min dan juga simpangan baku, yaitu mu sama dengan n kali p, dan sigma sama dengan akar n kali p kali q. Nah, jadi untuk nilai rata-ratanya saya dapat itu 4 ya, karena tinggal saya masukin saja ke rumusnya. Sama halnya untuk simpangan bakunya, saya mendapatkan nilainya 1,95 setelah saya masukkan ke rumus simpangan baku. Baiklah, sangat jelas penjelasannya dan juga jawabannya pun benar. 1 poin untuk kamu kalian. Kita akan memasuki soal yang terakhir dari game ini. Ada yang ingin menjawab? Sebentar. Darren, coba Darren. Ntar saya bantu. Sebentar Pak, sebentar. Darren, Nilai jawab dulu. rata-ratanya udah nih. Oh, ya, saya kelompok kita Pak. Kelompok kami, Pak. Kelompok kami. Ya. Kok kalah cepat ya kelompoknya Raymond? Ya, Jadi saya- jawabannya berapa? Jadi untuk kelompok kami nilai rata-ratanya adalah 0,75, Pak. Dan nilai simpangan bakunya hasil akhirnya kami temukan 0,798, Pak. Baiklah, mari kita cek apakah itu benar. Bisa dijawab. Benar. Bagaimana Anda mengetahui? Nah, jadi yang pertama sama seperti soal-soal sebelumnya, kita sortir dulu informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini tuh kita mendapatkan N-nya sama dengan 5, dan kita mengetahui peluang berhasilnya, di mana di soal ini peluang berhasilnya adalah reservasi yang tidak terpenuhi atau orang-orang yang tidak datang, itu sama dengan 15%. Nah, kemudian peluang gagalnya atau orang-orang yang memenuhi reservasinya itu ada 85%. Kemudian kita tulis juga apa yang ditanya dari soal ini. Yang ditanya adalah nilai rata-rata dan juga simpangan bakunya. Nah, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan saudara Raymond juga, kita tinggal memasukkan ke rumus, dan nanti nilai rata-ratanya kita dapatkan 0,75 dan nilai simpangan bakunya kita dapatkan 0,798, Pak. Wah, benar sekali jawaban Pak. Jawaban kelompok kamu 1 poin untuk kelompok kamu. Sekian saja untuk games kita hari ini. Untuk saya recap siapa yang menang. Jadi dengarkan baik-baik. Kelompok Jeffrey menjawab 5 soal dengan benar, berarti 5 poin, dan juga kelompok Raymond menjawabnya juga sama 5 poin juga. Jadi tidak akan Oh gitu. Oke. baik. Sekian saja untuk video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian menonton. Silakan like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.